Eee, ternyata kita nggak usah gitu, nggak usah dan nggak boleh baper kayaknya sama, eee, kondisi kerjaan atau di mana kita berada sekarang. Ketika ternyata kita tidak memberikan kontribusi yang mungkin diharapkan oleh perusahaan, oleh lembaga, organisasi, atau di mana lingkungan kita berada. Yang Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Opimen, di mana saya akan bahas tentang opini saya, pandangan saya mengenai fenomena-fenomena dalam kehidupan saya. Yang kali ini saya mau bahas tentang pelajaran dari eh, sepak bola. Jadi pelajaran dari sepak bola yang saya sebenarnya ambil pelajarannya dari channel YouTube yang lain. Channel YouTube-nya namanya Starting Eleven. Dan Starting Eleven itu dia punya rubrik yang banyak. Eh, karena namanya Starting Eleven berarti isinya adalah membahas tentang sepak bola. Jadi di situ ada salah satu rubrik yang menurut saya menarik banget yang juga jadi channel YouTube namanya Starting Eleven Story. Basicnya juga memang saya senang bola meskipun eh, tidak yang ngikutin banget tapi seneng lah sama sepak bola atau paling tidak dulu kalau dulu sempat ngikutin banget tuh karena memang senang main PS dan sebagainya juga dulu. Sekarang sih udah relatif nggak se ngikutin dulu. Cuman dari channel ini saya malah senang lagi sama bola dan info-infonya. Yang salah satu yang menarik juga buat saya kemarin adalah kalau saya lagi olahraga itu biasanya saya mau itu pagi ataupun sore itu biasanya saya sambil ngedengerin narasi-narasi dan video dari Starting Eleven Story yang isinya adalah kisah-kisah klub atau pemain-pemain bola yang eh, ternyata mereka saya pribadi tadinya nggak tahu banyak gitu. Misalnya kayak di situ dibahas tentang Filippo Inzaghi, dibahas tentang Zinedine Zidane, dibahas tentang keluarga Maldini dari Cesare Maldini, apa namanya sampai yang kita tahu misalnya Maldini yang sekarang jadi pelatih, terus ada anaknya juga Maldini juga, Ronaldinho dan banyak sekali legenda-legenda sepak bola yang tentu pasti akan sangat menarik gitu kisah hidupnya. Nah, dari situ saya ngambil beberapa poin sebetulnya yang nanti akan saya bahas dalam beberapa pandangan saya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang kiprah banyak pelatih-pelatih bola yang mereka itu ternyata pindah klub dan berhasil di klub itu yang baru maksudnya, klub yang baru yang mereka ternyata tadinya ada yang dipecat, ada yang ngundurin diri, ada yang nggak disangka sama sekali, atau yang ada yang istilah pelatih itu ada yang kayak mereka ada mengganti pelatih utama yang tadinya mereka asisten pelatih dan ternyata mereka bisa buktiin sesuatu dari kepelatihan yang mereka ambil secara singkat. Nah, saya bisa memetik pelajaran yang menurut saya cukup membekas juga dalam ingatan saya adalah ketika kemudian pelatih-pelatih ini ternyata seakan-akan tidak cocok dengan klub itu, padahal udah belanja pemain, udah mereka juga udah pernah berhasil di klub yang serupa, misalnya kayak di Indonesia yang kemarin sempat tahun 2018-2019 ketika Coach Janur tuh Jajang Durnaman pelatih Persib udah bawa Persib Piala Presiden, lalu ISL ternyata dengan beberapa pertandingan yang gagal gitu, Bobotoh ada yang minta dia mundur, manajemen minta mundur dan akhirnya mundur. Dan sampai sekarang juga sebetulnya eh, kayaknya Persib juga belum belum dapat performa seapik waktu sama Janur gitu. Dan Janur tuh pindah ke PSMS Medan dan itu yang kemudian jadi turning point. PSMS Medan itu diangkat oleh Jajang Nurjaman dan ternyata berhasil gitu. Nah, yang saya lihat juga misalnya di level internasional bahkan ada pelatih yang apa namanya dipecatnya berkali-kali misalnya kayak Claudio Ranieri itu dipecat sampai 8 kali sama klub yang asalnya pas pindah ternyata bisa bikin sesuatu.
yang lain-lain juga gitu. Nah, eh, dari situ saya ngambil pelajarannya dan mungkin akan jadi judul dalam video ini adalah eh, ternyata kita nggak usah gitu, nggak usah dan nggak boleh baper kayaknya sama eh, kondisi kerjaan atau di mana kita berada sekarang. Ketika ternyata kita tidak memberikan kontribusi yang mungkin diharapkan oleh perusahaan, oleh lembaga, organisasi, atau di mana lingkungan kita berada. Yang bukan berarti mungkin kita nggak mampu, atau bukan berarti kita itu bodoh misalnya. Tapi bisa jadi lebih ke kita itu pada dengan fase dan apa yang kita miliki saat itu, mungkin kita itu nggak cocok aja saat itu gitu. Jadi itu yang menurut saya terjadi di banyak banyak sekali kasus-kasus sepak bola. Bukan cuma pelatih, pemain juga. Pemain misalnya kayak pemain-pemain yang tadinya di satu tempat tidak dianggap siapa-siapa, tapi pas pindah ke satu klub atau misalnya satu manajemen itu ternyata bisa bisa jadi seseorang gitu. Artinya menurut saya di sini jadi pelajaran bagi kita yang ada di company sedang meniti karir atau misalnya pengusaha bahwa selalu ada pilihan dan opsi untuk habis-habisan dalam satu tempat, tapi kalau ternyata emang mentok itu eh, nggak usah kecewa sama diri sendiri. Bisa jadi memang yang terjadi adalah kita butuh tempat yang lain untuk lebih lebih memaksimalkan potensi kita, dan itu udah dibuktikan sama banyak orang. Kasus yang tadi kita bahas adalah di sepak bola, baik itu di level pelatih, di level pemain, ternyata memang memang mereka kadang-kadang eh, dapat momentumnya, dapat klubnya di tim yang lain gitu. Padahal bisa jadi tim yang dia tinggalkan itu juga adalah tim yang besar gitu. Dan mereka punya kapasitas yang luar biasa gitu. Nah, saya mau ngangkat itu sih dalam hal ini, bahwa dari sini kita harusnya terus optimis, terus berani mencoba, terus berinovasi, terus eh, lebih memperdalam lagi skill dan diri kita supaya eh, ketika kita mungkin tidak berhasil di satu tempat, satu organisasi atau satu perusahaan, bisa jadi masa depan kita, tajinya kita itu akan muncul di tempat-tempat yang lain gitu. Dan ini artinya jangan pernah menyerah sama apa yang kita sedang lakukan dan usahakan gitu. Eh, Pelajaran-pelajaran kayak gini sih menurut saya juga menarik gitu dalam di dunia, meskipun ini di dunia sepak bola dan saya di dunia bisnis atau di organisasi, ternyata juga bisa bisa ngambil pelajaran dari situ. Itu saja yang kita bisa bahas kali ini. Mudah-mudahan juga teman-teman ada yang dapat manfaat dari apa yang saya bahas kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya, termasuk ini kayaknya ada seri selanjutnya. Saya catat beberapa dari yang saya ambil di Starting Eleven Story itu kisah sepak bola yang menurut saya juga relate sama hidup saya, sama organisasi, sama perusahaan di Robonesia tentunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.